bersama Fardani. Hari ini Bu Tiara akan mengajak anak-anak kelas 4 untuk belajar bersama. Hari ini Bu Tiara tidak sendiri. Bu Tiara akan ditemani oleh anak-anak kelas 4A. Halo anak-anak. Halo Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru anak-anak, tentang literasi dan numerasi. Anak-anak hebat kelas 4, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ayo anak-anak, kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya anak-anak, kita akan tepuk PPK agar lebih bersemangat lagi. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anak, sekarang Bu Tiara akan menunjukkan sesuatu. Coba anak-anak tebak ya isi dari kotak misteri yang ada di layar kalian. Kira-kira apa ya isi kotak ini? Ada yang tahu? Ya, cluenya adalah materi kita hari ini. Materi anak-anak kelas 4. Apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan. Nah, dari berbagai pekerjaan ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu wah, anak-anak, kira-kira Bu Tiara sekarang berada di mana ya? Ada toko, ada penjual, ada pembeli. Ya, betul sekali. Bu Tiara sekarang berada di market atau pasar. Kira-kira di market atau pasar ini sering kalian jumpai pekerjaan atau profesi apa? Ya, ada pedagang pinter, apalagi? Ya, ada kuli panggul atau kuli yang membawa barang untuk membantu orang-orang yang kesulitan membawa barangnya. Lalu ada apa lagi? Ada tukang parkir pinter, ada tukang angkot, ada tukang ojek, dan masih banyak yang lainnya ya yang ada di pasar. Nah, sekarang kita lanjut ya anak-anak ya. Bu Tiara punya sebuah kegiatan literasi, yaitu ada teks judulnya Saat Aku Berbelanja. Saat aku berbelanja. Sore ini, Mia mengayuh sepedanya ke toko serba ada di dekat rumahnya. Ibu memintanya membeli margarin, coklat meses, dan roti tawar. Setelah tiba di toko, Mia memarkir dan mengunci sepedanya. Toko ini tidak begitu besar, tetapi menyediakan kebutuhan sehari-hari yang cukup lengkap. Saat Mia masuk, tidak banyak pengunjung di dalam toko, sehingga ia leluasa mencari semua barang yang akan dibelinya. Setelah beberapa saat, Mia mendapatkan margarin, coklat meses, dan roti tawar. Ia hendak membayar semua itu di meja kasir, tetapi beberapa orang sudah mengantri di sana. Tinggal 2 orang lagi, pikir Mia. Ia bisa pulang cepat seperti pesan ibu, karena jalanan menuju rumahnya menjadi gelap saat malam tiba. Namun, orang yang paling depan berbelanja sangat banyak, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pembayaran. Tiba-tiba, seseorang menyerobot antrian.
Keranjang belanja seorang ibu yang ada di depan Mia sampai terjatuh dan semua isinya berhamburan. "Duh!" seru ibu tersebut. Mia membantunya memunguti kembali semua barangnya ke dalam keranjang. Sementara itu, Mia mendengar petugas kasir berkata kepada orang yang menyerobot antrian tadi, Pak, sebaiknya tetap mengantri. Silahkan kembali, sebentar lagi giliran Bapak tiba." Ujar petugas itu dengan suara yang tegas tetapi sopan. Beberapa orang terdengar mengatakan hal yang sama kepada bapak tersebut. Suasana di dalam toko menjadi agak gaduh dan proses pembayaran jadi lebih lama. Sambil menggerutu, bapak itu kembali mengantri di belakangnya. Petugas kasir menyelesaikan tugasnya kembali yang tadi terhenti. Beberapa saat kemudian, giliran Mia tiba untuk membayar semua yang dibelinya. Hari sudah malam saat Mia selesai berbelanja. Dia bergegas pulang sambil berhati-hati mengayuh sepedanya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca di teks pada kegiatan literasi, yaitu dengan judul Saat Aku Berbelanja, kira-kira dalam paragraf pertama, Mia diceritakan hendak berbelanja di toko serba ada. Apa saja yang akan dibeli Mia di toko tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Mia membeli sebuah coklat meses, margarin, dan roti tawar. Dalam cerita Saat Aku Berbelanja, siapa saja sih tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Dan apakah ada tokoh antagonis atau tokoh yang jahat? Di dalam cerita Saat Aku Berbelanja ada tokoh Mia, ada petugas kasir, ada ibu-ibu yang diserobot antriannya ya, dan ada bapak-bapak yang menyerobot antrian. Dan tokoh antagonis dalam cerita Saat Aku Berbelanja yaitu bapak-bapak yang menyerobot antrian ya. Nah, sikap dari bapak-bapak tersebut tidak boleh ditiru ya anak-anak ya, karena sikap itu adalah sikap yang buruk ya, merugikan orang lain. Nah, bapak-bapak itu tadi merugikan ibu-ibu yang mengantri ya, barang-barangnya menjadi jatuh berserakan. Seperti itu. Nah, setelah ini Bu Tiara punya suatu kegiatan literasi, yaitu menjodohkan antara soal dan jawaban. Coba kalian cermati ya. Nah, anak-anak, dari teks bacaan Saat Aku Berbelanja, pasangkanlah soal dan jawaban berikut. Nah, soal yang pertama, apa yang dilakukan oleh Mia di awal cerita? Nah, mana kira-kira jawabannya? Sambil menggerutu, bapak itu kembali mengantri di belakang Mia. Petugas kasir menyelesaikan tugasnya kembali yang tadi terhenti, atau ia hendak membayar semua itu di meja kasir, tetapi beberapa orang sudah mengantri di sana. Atau yang terakhir, sore ini Mia mengayuh sepedanya ke toko serba ada di dekat rumahnya. Yang mana kira-kira? Ya, betul sekali. Apa yang dilakukan oleh Mia di awal cerita yaitu sore ini Mia mengayuh sepedanya ke toko serba ada di dekat rumahnya. Kita lanjut ya, soal kedua. Kemudian, apa yang terjadi setelah Mia mendapatkan semua yang dibelinya di toko? Nah, yang mana anak-anak? Ya, betul sekali. Ia hendak membayar semua itu di meja kasir, tetapi beberapa orang sudah mengantri di sana. Nah, soal yang terakhir, selanjutnya apa yang terjadi sampai Mia akhirnya bisa pulang saat malam tiba? Ya, sambil menggerutu, bapak itu kembali mengantri di belakang Mia. Petugas kasir menyelesaikan tugasnya kembali yang tadi terhenti. Good job anak-anak. Selain profesi kasir yang sering kita jumpai pada kegiatan ekonomi, ada pula profesi lain yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita, yaitu tukang bangunan. Nah, tukang bangunan adalah salah satu profesi atau pekerjaan yang banyak ditekuni orang. Salah satu contoh hasil kerja tukang bangunan adalah tembok
yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, Mutiara punya kegiatan yang lainnya. Kira-kira apa ya? Ya, kegiatan numerasi. Nah, anak-anakku kelas 4, kegiatan kita yang berikutnya yaitu adalah kegiatan numerasi. Nah, pilihlah tanda yang sesuai dengan perbandingan luas permukaan tembok persegi panjang pada gambar berikut. Nah, kita memberikan tanda lebih kecil dari, atau sama dengan, atau lebih besar dari. Nah, ada bangun yang sebelah kiri dan ada bangun yang sebelah kanan. Kita lihat dulu bangun yang sebelah kiri. Soal pertama, ada sebuah bangun persegi panjang yang memiliki panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Kemudian kita bandingkan bangun yang sebelah kanan, yaitu memiliki panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Kira-kira bangun yang sebelah kiri ini lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dari bangun yang sebelah kanan? Ya, betul sekali anak-anak. Bangun yang sebelah kiri lebih kecil dari bangun yang di sebelah kanan. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 2. Coba anak-anak perhatikan. Ya, bangun yang sebelah kiri memiliki panjang 6 meter dengan lebar 4 meter. Dan bangun yang di sebelah kanan memiliki panjang 4 meter dan lebar 6 meter. Kira-kira anak-anak, bangun sebelah kiri itu lebih kecil dari bangun sebelah kanan atau sama dengan atau lebih besar? Ya, betul sekali anak-anak. Bangun yang sebelah kiri sama dengan bangun yang ada di sebelah kanan. Ya, luasnya sama ya. 6 dikali 4 dan 4 dikali 6. Oke, kita sekarang lanjut di soal yang terakhir. Nah, di bangun sebelah kiri memiliki panjang 5 meter dan lebar 2 meter. Sedangkan bangun yang di sebelah kanan memiliki panjang 4 meter dan lebar 2 meter. Kira-kira menurut anak-anak, ya, bangun yang di sebelah kiri ini lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dari yang sebelah kanan? Oke, betul sekali. Bangun yang sebelah kiri lebih besar daripada bangun yang di sebelah kanan. Hebat anak-anak. Nah, setelah anak-anak kelas 4 membandingkan luas sebuah bangun datar tadi, kira-kira adakah profesi lain yang berhubungan tentang bangun datar persegi panjang? Ya, betul. Ada pekerjaan guru. Selanjutnya ada pekerjaan petani. Nah, selanjutnya ada pekerjaan atlet. Ya anak-anak, setelah kita belajar tentang berbagai pekerjaan dan kegiatan literasi dan numerasi, berikut adalah rangkuman pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak kelas 4, itu tadi kegiatan kita hari ini, belajar tentang berbagai pekerjaan dengan kegiatan literasi dan numerasi. Semoga pembelajaran hari ini yang kita pelajari hari ini bersama Bu Tiara dapat bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video yang lainnya bersama Bu Tiara. Sampai jumpa.